Sidang Dewan yang terhormat, kemiskinan masih menjadi tantangan dan isu strategis Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun ke depan. Persentase penduduk miskin 4 tahun terakhir trennya mengalami penurunan. Pada tahun 2024, angka kemiskinan Lamongan 12,16%, masih di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Namun demikian kita patut bersyukur karena kemiskinan ekstrim Lamongan yang mulanya 4,83% di tahun 2021 menurun sangat signifikan menjadi 0,45% di tahun 2024 dan berada di bawah rata-rata kemiskinan ekstrim Jawa Timur dan nasional. Menurunnya angka kemiskinan sepanjang 4 tahun, kami upayakan dengan merawat harmonisasi sosial, yakni peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, dan menghadirkan lingkungan yang layak. Sidang Dewan yang saya hormati, reformasi birokrasi sebagai proses yang kami jalankan secara konsisten, menguatkan status Lamongan sebagai kabupaten dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Konsistensi seluruh aparatur sipil negara dalam membangun budaya kerja yang akuntabel, adaptif, agile, dan kolaboratif menjadi akselerator terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan menghadirkan pelayanan publik yang prima. Dalam 4 tahun kepemimpinan, telah mengantarkan Lamongan mendapatkan banyak penghargaan, serta dijadikannya sebagai tujuan benchmarking. Hal tersebut ditunjukkan dengan indeks reformasi birokrasi kategori A, Sakip predikat A, opini BPK, predikat BTP, rata-rata indeks pencegahan korupsi daerah, atau monitoring corruption prevention MCP tertinggi secara nasional. Kepatuhan pelayan publik berkategori hijau, SPBE sangat baik, serta ditetapkan sebagai daerah yang sangat inovatif. Sidang Dewan yang saya hormati, capaian di atas sebagian dari berbagai capaian positif lainnya yang telah kita raih bersama dan menjadi modal dasar optimisme kita menatap 5 tahun yang akan datang. Tentu hal-hal yang dihadapi di periode pertama pemerintahan tidak akan sama dengan apa yang akan kita hadapi hari ini hingga 5 tahun ke depan. Dalam sebuah kontemplasi perjalanan pengabdian 5 tahun ke depan, saya bersama Mas Dirham, Wakil Bupati, memilih tagline menjaga amanah, menuntaskan yang tertunda. Tagline tersebut sebagai tanggung jawab moral petarung, sekaligus menggambarkan sebuah prinsip serta komitmen bersama untuk menjaga mandat masyarakat dan mengupayakan secara maksimal program pembangunan yang masih tertunda. Setidaknya masih terdapat 7 isu utama yang tertunda dan akan kami respon cepat melalui kombinasi keberlanjutan strategi dan program dengan inovasi atau langkah-langkah baru sehingga bisa dituntaskan dalam 5 tahun ke depan. Sidang Dewan yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 5 tahun kepemimpinan nasional mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia 2024-2045 dengan 8 misi Asta Cita. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah dan Bapak Emil Elistianto Dardak mengusung visi bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 dengan 9 misi atau Nawa Bakti Satya. Selanjutnya, Yuronur Deoram sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2025-2030 mengusung visi terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkelanjutan. Kejayaan merupakan suatu kondisi kabupaten yang terdepan dan berdaya saing di bidang sosial ekonomi, didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, pengembangan sumber daya alam dan budaya, disertai pelayanan publik yang prima, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Berkelanjutan, yakni sebagai kondisi Lamongan yang dapat menjaga kesinambungan dan pemerataan pembangunan, berbasis kepada
pelestarian lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi di tengah keberagaman, sehingga dapat merawat harmonisasi sosial. Visi tersebut melandasi semangat kami untuk terus bertransformasi, meletakkan legasi agar Lamongan semakin berdaya saing. Terdapat 5 misi pembangunan yang disusun dengan pendekatan secara holistik serta memiliki keselarasan dengan cita-cita yang diusung oleh pemerintah pusat. Misi pertama, yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan, fokus pada kemandirian ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif. Visi kedua, menguatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Fokus pada kemudahan akses dan meningkatkan mutu pendidikan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Visi yang ketiga, mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan. Fokus pada pemerataan dan kepuasan layanan infrastruktur. Visi keempat, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang religius, harmoni, berbudaya, dan partisipatif dalam pembangunan. Fokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmoni sosial. Misi kelima, yakni percepatan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Fokus pada pelayanan publik yang prima dan manajemen yang agile.